Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Julianus Joko Utomo. Saya guru di SLB Negeri 1 Tabanan, Bali. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik mengenai pengembangan program Guru Sahabat Keluarga di kelas 1 Tunarungu SLB Negeri 1 Tabanan. Keluarga merupakan fondasi pendidikan anak yang pertama dan utama. Seorang anak menghabiskan banyak waktunya dengan keluarga dibandingkan dengan lingkungan lainnya. Dapat dikatakan, keluarga atau orang tua merupakan orang-orang yang paling dekat dengan anak. Minimnya pengetahuan keluarga, terutama orang tua, untuk menjalin interaksi dan komunikasi dengan anaknya, sehingga terjadi kebingungan dalam menuntun perkembangan anak. Program Guru Sahabat Keluarga dapat menjawab tantangan tersebut, karena pelaksanaan program ini memerlukan peran aktif dan komunikasi yang positif dari guru dan orang tua, sehingga tercipta kolaborasi guna mencapai keberhasilan. Pelaksanaan program ini diawali dengan melakukan asesmen kepada peserta didik. Asesmen yang dilakukan berupa tes, observasi, dan wawancara kepada orang tua. Berdiskusi dengan orang tua menjadi momen baik bagi saya untuk memulai menjalin hubungan dan komunikasi yang positif, serta menggali informasi sedalam-dalamnya tentang peserta didik. Riwayat peserta didik, potensi, minat, hubungan, komunikasi, hingga gaya belajar menjadi komponen yang penting untuk dicari datanya, sehingga saya mendapat profil peserta didik secara menyeluruh. Dari data yang saya terima tersebut, saya dapat mengenali kelima peserta didik yang ada di kelas saya, dan dapat dibuatkan sebuah profil yang kemudian akan digunakan guna keperluan menyusun program pembelajaran, sehingga program pembelajaran tersebut berpusat kepada peserta didik, dan peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Proses pembelajaran disajikan semenarik mungkin dengan memperhatikan gaya belajar peserta didik, penggunaan media pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berperan penting ketika peserta didik mempelajari materi ini. Di kelas 1 Tunarungu terdapat dua jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar visual dan gaya belajar kinestetik. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual akan mempelajari dan mengeksplorasi materi dengan menyimak dan menjawab kuis menggunakan media pembelajaran kreasi guru yang berbasis TIK menggunakan aplikasi Canva. Sedangkan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik akan mempelajari dan mengeksplorasi materi dengan menggunakan media pembelajaran berupa bentuk nyata bangun datar beserta kartu kata yang bertuliskan nama-nama bangun datar tersebut. Dalam proses pembelajaran di kelas, orang tua juga berkontribusi dan berperan aktif. Orang tua dapat menjadi guru tamu ketika pembelajaran berlangsung. Pada pembelajaran ini, salah satu orang tua menjadi guru tamu dan berbagi informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik tentang cara membuat layang-layang. Materi membuat layang-layang diambil karena berdasarkan hasil asesmen semua peserta didik kelas 1 Tunarungu suka membuat dan bermain layang-layang. Namun di Bali, layang-layang ini merupakan sebuah kearifan lokal. Bahkan diadakan festival layang-layang sebagai agenda tahunan untuk melestarikan dan membuat daya tarik wisatawan. Terdapat dua produk yang dihasilkan ketika peserta didik membuat layang-layang. Peserta didik yang perilakunya sudah bisa dikondisikan dan memiliki kemampuan motorik yang baik membuat layang-layang celpung atau bentuk burung hantu. Dan peserta didik yang perilaku dan kemampuan motoriknya masih harus dalam bimbingan membuat layang-layang seperti layang-layang pada umumnya. Dalam proses pembelajaran ini, guru melakukan diferensiasi proses dan diferensiasi produk, di mana diferensiasi proses terlihat ketika peserta didik belajar dengan gaya belajar masing-masing dan ketika peserta didik membuat layangan dengan bentuk yang berbeda. Diferensiasi produk terlihat dari hasil kreasi peserta didik yang berupa layang-layang, di mana layang-layang yang dihasilkan akan berbeda bentuk atau jenis sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Keterlibatan positif orang tua dalam proses pembelajaran juga terlihat dari komunikasi yang berkelanjutan antara saya dan orang tua. Setiap hari saya dan orang tua selalu melakukan komunikasi terkait aktivitas yang dilaksanakan di kelas dan berdiskusi tentang perkembangan peserta didik. Dikarenakan jarak, waktu, dan kesibukan dari aktivitas yang kami lakukan,
maka komunikasi tersebut harus dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp. Dalam proses ini, orang tua berperan penting dalam menuntun peserta didik mewujudkan cita-cita kita bersama. Orang tua berperan mengulang kembali di rumah materi yang telah dipelajari di sekolah. Hal ini bertujuan agar terjadi kesesuaian antara apa yang disampaikan guru dan orang tua. Peran orang tua tidak hanya mengulang materi, akan tetapi mengirimkan proses dan hasil belajar peserta didik yang telah dilakukan di rumah. Dengan demikian, semua orang tua dapat saling berbagi praktik baik yang dilakukan di rumah dan memperoleh ilmu dan pengetahuan baru dengan melakukan diskusi di grup WhatsApp. Kegiatan terakhir yang dilakukan dalam program Guru Sahabat Keluarga ini adalah melakukan refleksi. Untuk memperoleh data refleksi, saya menyajikannya dalam bentuk pertanyaan dengan memanfaatkan Google Form. Dari data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rangkaian proses program Guru Sahabat Keluarga dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan rangkaian peristiwa yang sangat penting bagi kita karena membangun rasa kebersamaan, persaudaraan, dan memunculkan inspirasi baru. Dengan adanya program ini, orang tua merasa senang, bahagia, dan memiliki nilai manfaat karena adanya komunikasi langsung yang positif antara guru dan orang tua, dapat berbagi dan belajar bersama sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih luas sehingga dapat dimanfaatkan untuk menuntun peserta didik sesuai gaya belajarnya. Peserta didik pun terlihat sangat bersemangat dan tertantang untuk mempelajari hal baru ketika melaksanakan proses belajar karena gaya belajarnya dapat terfasilitasi. Dari pemaparan di atas, maka di kemudian hari kami dapat membimbing peserta didik dengan lebih baik lagi. Adapun aksi nyata yang dapat dilakukan adalah melanjutkan dan mengembangkan program Guru Sahabat Keluarga sesuai dengan kebutuhan dan zaman. Dan melanjutkan program guru tamu dengan mengundang narasumber yang berbeda-beda sehingga dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Saya Julianus Joko Utomo, sekian dan terima kasih.